apa nih rame-rame? Kita mau ngapain sih guys? Wawancara 25 Prodi. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Oke Yohan, perkenalkan nama aku Muhammad Sidki Soekarno, bisa dipanggil Sidki, dari Prodi Sains Informasi Angkatan 2025. Aku Najaulia, bisa dipanggil Najwa. Aku dari Prodi 1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, Jajara, halo. Nama aku Andika Pradana Igulan, saya berasal dari Fakultas Hukum. Saya Syafil Sari. Kalau boleh tahu dari Prodi mana sih? Dari Prodi S1 Keperawatan. Kenalan diri dulu, saya Wildan dari Elektronik. Ini saya semester 3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Askan Novel Fawas dari Prodi Kajian Film, Televisi dan Media Angkatan 25. Hello everyone, my name is Munif Sayyid. I am from Pakistan. I am international student here in OPNBA and Faculty of Medicine di Daktaran. So, my name is Frederick Sadin Sasenya. Actually, my degree in Public Health Education and Perkenalkan, nama aku Keisha Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodinya S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Hugo Ramadan dari Fakultas Teknik, lebih tepatnya di Prodi Teknik Perkapalan, Angkatan 2025. Oke. Dengan siapa nih di sini? Halo, kenalin, nama aku Benaya Alexander Manuel. Aku dari Prodi S1 Sains Data. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarana Putri Prasetyo. Aku dari program studi gizi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, nama aku Galuh Aiskar Kinanti. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Bisa jadi mungkin untuk kalau menurut aku farmasi sendiri kan itu dia lebih buat ke obat-obatan, vaksin dan segala macam. Mungkin bisa dikolaborasikan biologi dengan dasar-dasarnya kayak reaksi-reaksi kimia atau ya di dalam biologi juga bisa lah seperti itu. Pasti ada karena yang namanya bidang dalam kehidupan pasti ada yang namanya data. Bahkan kita di Prodi Sains Data ini juga bakal pelajarin data kesehatan. Jadi tapi aku nggak tahu juga sih farmasi daerah kemana. Mungkin kita pelajari soal gimana reaksi pasien diberi obat ini, datanya kayak gimana, atau membuat sebuah obat baru, bagaimana reaksi pasien tersebut nantinya. Tentu saja sebagai tenaga kesehatan ya, kita punya peluang buat saling bersinergi atau bekerja sama. Jadi menurut aku ada banget dua peluang. Farmasi tentu bisa dong. Pastinya kita bakal ngurus tentang perizinan obat, misalnya mau kakaknya membuka apotek itu kita bisa urus melalui pasti kolaborasi dengan anak hukum juga nih pastinya. Seperti legal perizinan. Di pabrik farmasi, di industri farmasi itu kan mereka menggunakan mesin untuk membuat obatnya, dan itu tuh desain mesinnya itu setahu itu yang merancang itu adalah anak teknik mesin, dan pemeliharaannya juga oleh anak-anak teknik mesin. Pastinya bisa dong, pastinya itu bisa banget. Karena kan perawat sama apoteker itu selalu berkaitan ya untuk melengkapi pelayanan kesehatan. Justru buat peluang sama farmasi itu gede, soalnya kita kan semakin kesini semakin digital. Jadi di situ bakal banyak lah kolaborasi buat dari pemilihan obat pakai digital itu bisa juga. Banyak, jujur ada salah satunya apa? Salah satunya tuh kayak misalnya kan kalau farmasi misalnya mau bikin sebuah apotek gitu kan. Kalau misalnya mau bikin sebuah bisnis itu tuh harus punya manajemen yang baik. Biar apa? Biar bisa sukses ke depannya, biar nggak amburadul. Kira-kira nih dari prodi kamu, prodi akuntansi, bisa nggak sih kolaborasi sama prodi farmasi? Bisa, karena akuntan ini kan ruang lingkup kerjanya luas, gitu bisa kerja di berbagai perusahaan, salah satunya farmasi. Kita bisa kerja di bagian keuangannya juga sih paling kayak gitu. Aku sendiri ngerasa bisa, soalnya kita bisa ngadain kampanye buat anak-anak ataupun orang dewasa sendiri, mulai dari apa aja sih yang diperluin anak-anak, obat-obat apa aja yang diperluin, terus buat orang dewasa sendiri kayak kita ngasih edukasi tentang apa sih kayak nggak boleh termakan hoax sama obat-obat yang dibilangnya terlarang pada enggak.
Tentu ada banget, karena menurut gua farmasi itu ilmunya, sedangkan kalau kajian film itu cara kita buat kita jadi sebagai medianya untuk menyampaikan ilmu-ilmu dari farmasinya. Di semester 4-nya, dimana di elektro bidangnya kuat sama artificial. Buatnya sendiri sekarang interest di artificial, dimana dia itu mempelajari tentang informasi. Terus kalau tahu kan kalau di pabrik-pabrik itu ada alat-alatnya, itu tuh dia bekerja secara otomatis. Nah itu tuh rencanain apa dari teknik elektro. Kalau kolaborasi ya antara teknik perkapalan sama farmasi ya kita juga ya pasti butuh ya. Yang namanya kita di galangan itu kan pasti kita bakalan menemukan kayak benda-benda tajam ya, contohnya gerindra atau obeng dan gergaji besi segala macam, potensi luka betul. Nah jadi kita memerlukan obat-obatan daripada teman-teman pihak dari prodi farmasi sendiri untuk membackup daripada prodi kita. Jadi kalau luka kalian obatnya tahu dari mana gitu. Ya, jadi kita bisa tahu obat-obatannya juga seperti apa. Kalau dari farmasi sendiri buat perkapalan ya kan, kalau misalnya kita mau ngerti tentang hal kapal ya kan, kita bisa nanya nih teknik perkapalan, kapal seperti apa gitu kan. Sebenarnya ada banyak jalur karir di bidang kedokteran, tergantung pada minat pribadi, keterampilan pribadi yang membuat Anda tertarik seperti klinis, riset, atau kesehatan masyarakat, tergantung pada pribadi. Umumnya siswa beralih ke praktik klinis di rumah sakit, fokusnya adalah perawatan pasien langsung dan klinik-klinik. Jadi tentang merasa seperti mereka masuk ke posisi atau The opportunities for public health. Actually, the public health specialists, environmentalists, occupational health specialists, epidemiologists, and other type of occupations. So, me as a pharmacist, I use a public health. So, it's a chance for us to work together. Actually, public health is a broad. Sebetulnya cukup banyak, mulai dari mekanika, semua jenis mekanika. Contoh dari mekanika fluida, mekanika kekuatan material, itu juga kita belajar di suatu desain yang menggunakan AutoCAD atau sejenisnya gitu. Kalau di prodi gue itu kita fokus ke kajian filmnya, yaitu mengkaji film, analisis film. Cuman untuk semester 1 ini kita baru belajar dasar-dasarnya. Untuk semester 1 ini masih dasar-dasar doang, yaitu
sama dasar pemrograman. Itu belajarin bahasa C sama SQL. Udah sih baru itu aja soalnya masih awal.